Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita saudara kita Bung Dosi Elvian. Beliau seorang anak muda yang luar biasa, seorang presenter kondang, host di berbagai acara, yang hari ini beliau juga eksis dan aktif di masyarakat informasi dan teknologi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tantangan bagi generasi muda Aceh di era digital. Jadi kita akan mendengar ulasan dari Bung Dosi Elvian, yang beliau juga imam muda milenial. Jadi beliau ini selain host, presenter, wartawan juga, ya gitu kan. Jadi tadi kita berbicara, ini saya wawancara atau beliau wawancara, karena biasanya beliau wawancari orang lain. Nah hari ini balik kita wawancara beliau. Nah, jadi kita akan berbicara tentang tantangan yang dihadapi generasi muda Aceh di era digital, yang tentu saja tantangan ini sangat kompleks. Ya kan? Tantangan yang kita hadapi dari A sampai Z, yang tentu saja di balik tantangan ini kita harus berjuang keras. Bagaimana mempersiapkan generasi muda kita agar selamat dari berbagai tantangan ini, agar masa depan kita lebih cerah di masa yang akan datang. Baik, Assalamualaikum Bung Dosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak yang sudah mau hadir di sini. Tentu sebuah kehormatan dan kemuliaan bagi kami di Komisi Penyiaran Indonesia dan kehadiran Bung Dosi. Baik, Bang Dosi, langsung saja ya. Baik. Apa yang kira-kira menjadi tantangan yang dihadapi generasi muda kita sekarang ini di era digital, di era perkembangan media sosial, di era informasi dan sebagainya. Tantangan apa sih yang dihadapi dan bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Baik. Tadi disebut ulasan, mudah-mudahan saya bisa mengulasnya ya. Insya Allah pasti bisa. Baik, mudah-mudahan nih. Ya. Baik, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Edward Tufte. Dia itu adalah pakar statistik Amerika Serikat yang mengatakan bahwa ada dua industri yang menyebut pelanggannya itu sebagai pengguna. Pelanggannya itu sebagai pengguna. Yang pertama narkoba, yang kedua adalah peranti lunak. Narkoba sudah tahu kita bahayanya cukup dahsyat ya. Dan pengguna narkoba disebut dengan pengguna. Gitu pengguna. Narkoba itu disebut pengguna. Yang kedua adalah peranti lunak. Kalau narkoba sangat berbahaya, sudah dipastikan itu di Aceh saja menurut teman-teman konselor ada sekitar 83.000 para pengguna yang terdata. 83.000 pengguna terdata, belum lagi yang tidak terdata. Dan itu dikhawatirkan lebih dari itu, jauh lebih banyak daripada itu. Dan yang kedua adalah peranti lunak. Seperti kata Edward Tufte tadi, bahwa peranti lunak juga disebut sebagai pengguna. Merujuk pada ada keinginan yang luar biasa untuk menggunakan tersebut. Ya kita tahu lah teknologi berkembang cukup pesat saat sekarang ini. Ada banyak hal positif ya Ustaz. Ya. Ada banyak hal positif, Bang Zulkhairi, kita menggunakan itu, perbankan sudah menggunakan aplikasi e-bankingnya, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lain yang digunakan juga oleh pemerintah, perusahaan yang tentunya banyak manfaatnya. Tapi di balik itu semua juga hati-hati dengan penggunaan ini, karena juga bisa berbahaya bagi kita kalau digunakan secara berlebihan. Atau kemudian ada aplikasi-aplikasi yang dihadirkan itu bahkan cenderung untuk membuat orang termanipulasi, gitu ya. Termanipulasi lewat aplikasi tersebut. Bahkan ada yang membuat aplikasi khusus untuk pemberian hutang dan kredit lah ya, kredit online seperti itu yang kemudian tidak ada dasarnya, yang kemudian juga bisa membuat orang lain tergiur untuk hal itu. Belum lagi kita bicara tentang games. Ada beberapa games edukatif, games pendidikan. Berarti ada game edukatif ya? Ada beberapa games edukatif menurut para pakarnya seperti itu ya. Tapi kalau digunakan secara berlebihan juga tetap berbahaya juga kan. Ini yang mengkhawatirkan kita. Belum lagi kita bicara tentang games yang memang berbahaya, unsur judinya, domaisirnya lebih besar. Dan itu sebenarnya sangat menjadi perhatian generasi muda kita sekarang ya. Ya, betul sekali. Jadi ada tetap pengaruhnya besar ya, Ustaz ya. Apa yang paling sering kita gunakan itu yang mempengaruhi karakter kita. Nah, Pak Ustadz menggunakan internet berapa lama dalam sehari, tahu nggak? Tidak kayaknya tahu. Waktu tidur aja dia yang berhenti. Pasti pegang kan? Tapi kalau tidur saya matiin. Kami kalau di MIT sering menantang diri sendiri. Saya kalau taruh HP sambil ngopi, sambil ngobrol, berapa lama kita tidak memegang smartphone kita?
30 menit coba tidak usah pegang. Bisa nggak? Pasti kita Pegang lagi. mau pegang lagi kan? Insya Allah. Mau pegang lagi. Begitu dahsyatnya Ya. ya, tarikannya ya. Kadang-kadang kita tuh mengatakan 30 menit ya kita coba kita nggak pegang handphone. Kita ngobrol-ngobrol aja. Nggak pegang handphone. Ini karena dipaksa sama tim juga kan, nggak jangan pegang handphone malah lagi ngobrol ya kan? Nah itu menariknya. Nah ternyata Pak Ustadz Jul dan juga pemirsa dimanapun berada, menurut hasil survei dari Hootsuite, Hootsuite ini lembaga survei yang meneliti pengguna internet di Indonesia, dari 274 juta jiwa penduduk Indonesia, 202-nya itu menggunakan internet. 202 juta itu menggunakan internet. Hanya sebagian kecil aja yang nggak. Sekecil saja, mungkin nenek-nenek lah mungkin. Ya, Atau orang di desa pelosok desa kali. iya, tidak mendapatkan akses internet mungkin ya, jaringan internet yang tidak menggunakan itu. Tapi 202 juta penduduk Indonesia termasuk kita semua yang ada di sini yang nonton juga itu menggunakan internet. Nah, apa perangkat yang paling sering digunakan? Yang paling sering digunakan adalah smartphone. 90% dari 202 tadi itu menggunakan smartphone. Yang menggunakan PC sudah tidak banyak. Yang tablet malah makin sedikit. Tapi smartphone paling banyak. Bahkan di antara kita mungkin ada yang 2 smartphone sekaligus menggunakan itu. Untung nggak sekaligus 2 begini. Udah telepon. Itu lebih berbahaya lagi gitu ya. Dan kecenderungan kita itu menurut hasil survei itu rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone atau memegang handphonenya berinternet, berselancar di dunia maya itu selama 8 jam per hari. 8 jam per hari. Bayangkan, kalaulah semua 8 jam itu kita baca Al-Quran misalnya di internet, ya bagus. Baca hadis misalnya, ya silakan gitu ya. Lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kecenderungan kita main TikTok berlebihan, bahkan kemudian dengan jogetnya tidak senonoh ya, tidak sesuai dengan aturan syariat, saya rasa ini pasti akan berpengaruh kepada generasi muda Ya, kita. kalau joget sih nggak ada yang sesuai dengan syariat. Iya nggak ada, kan lebih tepat lagi. Ya. Itu dia nggak ada. Jadi bayangkan aja 8 jam itu digunakan untuk hal-hal yang atau setengah dari 8 jam lah, 4 jamnya digunakan untuk hal negatif. Bagaimana efeknya bagi generasi muda kalau itu terus diulang? Saya diajarkan guru saya mengajarkan bahwa kebiasaan diulang-ulang menjadi tradisi, tradisi diulang-ulang menjadi budaya, budaya diulang-ulang menjadi peradaban. Saat kita tinggal tunggu saja peradaban seperti apa yang nanti akan kita dapatkan bagi generasi muda kalau kemudian dia berlebihan menggunakan peranti lunak seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, luar biasa ulasannya. Berarti ini tantangan awal yang kita hadapi ya. Kemudian dari sejumlah tantangan ini, bukan sejumlah ya, kompleksitas tantangan yang kita hadapi ini, kira-kira apa risiko yang paling besar yang dihadapi oleh generasi muda kita? Jadi itu mungkin tadi dari segi waktu ya kan, jadi tadi kalau dibilang di awal jadi candu ya, ada penggunaan narkoba dan pengguna piranti lunak. Jadi sama dia karena sifatnya candu ya. Kalau di lapangan sekarang gimana tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita di hadapan kemajuan dunia digital? Ya, saya mau kami tuh di MIT itu bicaranya lebih jauh, Ustaz. Jadi lebih jauh. Kalau kata teman-teman membahas juga tentang apa yang disampaikan oleh para orang bijak, mengatakan orang yang hebat itu adalah orang yang bisa membuat orang lain hebat. Nah, kita kan sekarang ini tinggal sudah dewasa lah tersebut. Kita bertanggung jawab untuk membentuk generasi kita selanjutnya, menghebatkan mereka. Kalaulah kita dianggap orang hebat, insya Allah orang berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan kita ini akan jadi orang hebat. Saya teringat kata Ibnu Khaldun, sosiolog Islam, ulama besar juga, yang menyebutkan bahwa ada siklus kepemudaan atau generasi yang kita lewati, Ustaz. Ustaz mungkin sudah baca juga Muqaddimah, beliau bahas tentang pemerintahan dan juga generasi. Dia mengatakan ada 3 fase, tapi beberapa guru-guru kita menjelaskan ada 4 fase dari penjelasan 3 fase kepemudaan tersebut. Pertama, generasi pejuang. Generasi pejuang. Kalau generasi pejuang sudah selesai, lanjut ke generasi penerus. Apa yang diteruskan oleh generasi pejuang tadi. Oke, Pak Ustadz mungkin generasi pejuang.
orang-orang terdahulu, generasi pejuang yang berjuang gitu ya, berjuang menghadirkan kanun kan gitu, berjuang misalnya. Ya berjuang. Kemudian ada generasi penerus. Generasi kita mudah-mudahan menjadi generasi penerus. Yang ketiga nih, kalau nggak jadi generasi pejuang dan generasi penerus, kemungkinan generasi kita berikutnya adalah generasi penikmat. Saya nggak tahu nih, sedang sangat menikmati joget-jogetan itu, atau sedang menikmati aplikasi tanpa memperdulikan efek negatif juga dari hal tersebut. Nah, kalau sudah jadi penikmat, yang terakhir yang lebih bahaya adalah generasi perusak. Kalau generasi perusak sudah hadir, kasihan. Berarti sekarang kita ini sedang melihat generasi penerus, penikmat atau perusak. Nah, itu kita lihat sama-sama. Saya punya kacamata. Atau ada semua empat-empatnya ada mungkin di. Mudah-mudahan masih ada generasi yang pejuang. Di dalamnya juga ada penerus. Tapi celakanya harus ada yang menikmati juga gitu kan, ada yang sedang merusak juga. Saya tidak tahu sekarang ini dengan teknologi informasi yang berkembang atau dunia digital yang berkembang cukup pesat ini, kira-kira generasi kita ini sedang pada posisi merusak atau sedang menikmati. Saya agak ragu mereka meneruskan seperti itu ya, tapi paling tidak inilah upaya bagi kita. Kita di MIT itu selalu mengedukasi. Kita nggak bisa kejar aturan-aturan juga terlalu banyak, juga rumit akhirnya. Tapi kalau tidak dibarengi teknologi ini berkembang dengan edukasi yang kita berikan atau informasi yang banyak kepada para masyarakat, ini juga tidak elok seperti itu. Jadi oleh karena itu tugas kita semua adalah mengedukasi kepada orang banyak bahwa ini adalah hal penting untuk dilakukan. Edukasi macam apa yang bisa kita lakukan dalam rangka kita memberikan penyadaran kepada generasi muda kita ini agar dia sadar dengan tantangan-tantangan di era digital ini. Jangan sampai jadi generasi yang keempat itu tadi. Ya, betul. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nilai-nilai edukasi macam mana yang harus kita berikan kepada mereka. Dan bagaimana gerakan ini bisa kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari potensi kerusakan-kerusakan itu. Ya. Kalau saya pribadi nih Ustadz ya. Pribadi kita juga bahas diskusi-diskusi juga di MIT itu. Tidak ada jawaban lain kecuali Islam kalau saya Ustadz. Kecuali Islam. Kembali ke Islam. Jadi kalau kita di Ma'had dulu tuh diajarkan Al-Islam dibagi atas 3. Yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Itu kalau itu dikuatkan, insya Allah generasi kita akan aman. Ya dia tidak bisa membendung diri dengan kehadiran teknologi. Ini kan bagian dari dunia yang berkembang cukup pesat Ustaz ya. Nah, tapi apa kemudian jadi pagarnya? Guru-guru kita sudah mengajarkan kita sebenarnya Islam itu dibagi atas 3. Kuatkan akidahmu. Kuatkan akidah, itu kan simpul keimanan yang sangat kuat supaya kita tepat, punya akar yang kuat, dan kemudian laksanakan ibadah karena kolaborasi antara akidah dan ibadah ini, iman dan amal soleh itu merupakan hal yang tidak bisa terlepaskan. Maka kemudian akan lahir akhlak. Nah, akhlak ini insya Allah akan menjadikan generasi-generasi kita akan bijak menggunakan teknologi itu. Kalau dia menggunakan teknologi, wah dalam Islam tidak dibenarkan. Ini mengganggu iman saya, ini mengganggu ibadah saya, ini mengganggu akhlak saya. Kalau itu dia sadar, saya rasa ini akan lebih mudah, Ustaz. Tapi kalau tidak, saya khawatir seperti itu. Karena teknologi berkembang terus, tidak akan pernah berhenti. Dan efek dari teknologi itu tentu ada positif dan negatifnya. Apalagi kalau teman-teman generasi kita itu fokus pada hal-hal negatifnya, itu lebih kacau lagi, Ustaz. Oke, berarti kita harus kembali kepada Islam, kita memperkuat kapasitas wawasan Islam, farduin dan fardu kifayah lah istilahnya gitu ya. Jadi ilmu farduin mereka harus betul-betul kuat, fardu kifayahnya juga kuat, kan? Ya farduin mungkin termasuk itu tadi ya, akidah, akhlak dan sebagainya. Nah, cuman sekarang kita melihat ada kemungkinan bahwa generasi muda kita khususnya atau bahkan juga di semua elemen masyarakat lainnya ya. Mungkin tidak sadar terhadap tantangan yang kita hadapi dari kemajuan era digital ini, kemajuan teknologi informasi ini. Tidak tahu bahwa ini tantangan besar, kita sedang menghadapi tantangan besar, tapi kita tidak paham bahwa tantangan besar ini sangat kuat menghantam kita gitu kan. Sehingga ada ketidakmampuan dalam bagaimana menghadirkan Islam untuk menjawab tantangan seperti itu. Jadi seolah seperti ada dunia yang terpisah, ya kan? Teori misalnya. Teori berkata baik di dunia nyata, tapi kita belum mampu membahasakan ini bagaimana agar hadir juga di
di dunia maya itu di dunia maya itu misalnya kan dalam Islam itu bagi perempuan harus menjaga iffah, harus menjaga izzah misalkan. Nah, jadi itu di teori-teori yang disampaikan dan mungkin juga sering didengar di dunia nyata gitu kan, di pengajian dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan tarikan digital ini, tarikan smartphone misalkan dengan berbagai macam aplikasinya, seolah terlupa itu semuanya. Karena saya yakin bahwa misalnya kenapa sekarang ada yang joget-joget di TikTok gitu kan? Itu kenapa seperti itu? Mungkin ada kelupaan. Dikirain itu cuma teori-teori Islam itu tadi, fardu inbat dan fardu kifayah, wawasan dasar Islam itu hanya untuk dunia nyata, dunia maya seolah lain lagi, seolah jadi wilayah bebas aturan gitu. Nah ini mungkin tantangan yang kita hadapi. Bagaimana menurut solusi? Wah, ini kompleks sekali ya. Kompleks sekali. Karena begini Ustadz, saat sekarang ini kan teknologi berkembang cukup pesat, tapi tidak dibarengi dengan pagar, tidak dibarengi dengan undang-undang, aturan-aturan yang memagari itu. Tapi teman-teman juga sebagian teman-teman kita juga tidak setuju kalau aturannya terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Tapi apa cara kita? Seolah kita tidak punya cara untuk bisa membendung itu. Di penyiaran juga gitu, Ustaz. Kan penyiaran media baru kan belum sampai sekarang kan belum bisa masukkan KPI untuk mengawasi itu. Sementara undang-undangnya juga tidak cukup. Ya. Kalau kami di televisi, kalau ngerokok kita ditegur sama KPI gitu ya, di televisi. Kalau misalnya di Instagram, jangankan ngerokok, Ustaz. Semua hal, bahkan orang menggunakan narkoba pun bisa ditayangkan. Menjadi wilayah yang bebas aturan. Bebas aturan. Ini kan menjadi kekhawatiran bagi kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang pertama adalah jangan berhenti untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi. Karena kita fokus pada teknologi media sekarang ini atau media sosial itu. Kita harus sangat paham bahwa mereka itu adalah industri. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan banyak aplikasi lain itu adalah sebuah industri. Mereka itu perusahaan yang tentu mengejar keuntungan di dalamnya. Ini bukan aplikasi yang dibuat pemerintah untuk kita bersilaturahmi saja. Mereka menginginkan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu kita ditarik dengan tombol like. Kemudian ada notifikasi kalau Ustaz buka HP, hidupin HP langsung keluar. Di Facebook ada 13. Oh, ada 13 siapa ini? Nah, gitu. Itu kan daya tarik yang mereka buat supaya kita tidak pernah lepas dari mereka. Mereka tidak akan mau kita berhenti untuk lepas dari mereka. Nggak mau ya? Nggak akan mau. Kalau mau rugi mereka. Ya rugi dong. Kita boikot semua orang Aceh misalnya berhenti menggunakan Facebook misalnya. Pasti mereka akan punya cara lain supaya kita itu tidak berhenti untuk itu. Jadi edukasi menurut saya jangan pernah berhenti untuk menginformasikan kepada generasi. Agar kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Ya, kita harus menjelaskan. Kalau orang sudah teredukasi mungkin akan lebih paham dan akan lebih bijak untuk menggunakannya. Nah, yang kedua yang paling utama menurut saya adalah ibda' binafsi. Ya, mulai dari diri sendiri. Jadi, ketika kita menyampaikan edukasi, yuk saya mulai nih, kira-kira begitu. Dan dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi setelah kita, yuk keluarga kita setelah itu. Bukan berhenti menggunakannya, bukan saya tidak setuju dengan penggunaan media sosial. Saya juga berupaya untuk berkata baik, menyampaikan hal-hal baik atau membuat konten-konten baik juga di media sosial. Ustaz berupaya. Ya, termasuk membuat konten yang baik ya. Iya, betul. Kita manfaatkan kemajuan ini untuk hal yang positif. Iya, benar. Mustahil kita mengeliminir atau menghilangkan. Tapi sekarang kita justru melihat ada sebuah pemandangan yang sedikit miris hati ya. Saya pernah lihat ketemu di jalan-jalan itu kan ada beberapa mahasiswi ya, rame-rame joget-joget gitu kan. Saya yakin itu untuk kebutuhan konten TikTok itu. Kayaknya sih seperti itu. Itu gimana kita berikan penyadaran bahwa sebenarnya nggak boleh seperti itu kan. Kan harus menjaga iffah ya, bukan hanya untuk perempuan, semuanya juga ya, laki-laki juga kan. Orang tua juga ya. Itu gimana cara kita harus sampai kepada mereka? Mungkin itu tadi ya. Harus berikan edukasi Islam yang paling ini ya. Betul. Berarti kembali kepada institusi pendidikan yang paling berperan di sini ya. Iya, betul. Sebenarnya memang semua kita berkewajiban untuk itu ya, Ustaz. Ini kalau saya sih melihatnya tantangan dakwah kita semakin beragam, Ustaz. Semakin beragam. Kita tidak hanya berbicara tentang ranah fikih, pemahaman tentang syariat Islam itu, tidak hanya bicara tentang hadis, Al-Quran dan ibadah, fardu kifayah dan fardu ain saja, tapi
Tapi ada hal lain yang juga kita harus kawal lagi, kira-kira begitu. Bagaimana mengedukasi mereka, mengajak mereka lebih banyak. Sekarang kan peneliti kan lebih sering itu menggunakan kata milenial, kemudian generasi Z, generasi Alpha, generasi baby boomers. Nah, kemarin saya kasih materi juga di salah satu masjid. Saya menyampaikan tentang pola-pola generasi itu. Itu kan di peneliti yang menyebutkan bahwa ada macam-macam generasi itu. Terus waktu itu subuh, Ustaz. Saya mengatakan, Pak Ustadz, Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Bapak ini subuh nih kita nih. Tadi saya sudah sebut rentang usia berapa, kemudian baby boomers, generasi X, Y, Z, dan Alpha itu. Tinggal lihat aja kita nih masing-masing. Berapa banyak yang millennials di sini? Berapa banyak generasi Z di sini? Generasi Z kan yang SMA sekarang, Ustaz. Yang SMA, seberapa banyak? Ternyata memang nggak banyak. Nah, ini tantangan kita. Gimana caranya kita ajak mereka untuk lebih banyak ke masjid. Di masjid kita informasikan sedemikian rupa lebih banyak informasi-informasi yang mereka tantang sekarang. Nah, itu mungkin jadi tantangan. Jadi kita perlu kerja yang sistematis, menarik generasi muda kita ke dalam jalur yang bisa memberikan penyadaran kepada mereka gitu ya. Betul, Ustaz. Karena bisa jadi mereka nggak pernah dengar gitu ya tentang aturan-aturan bermedsos berdigital itu, mungkin bisa jadi belum pernah dengar sehingga ada yang kebablasan mungkin ya. Betul. Maka perlu sekarang inilah mungkin konteksnya Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah ya. Iya, betul. Harus mau sampaikan ya. Sampaikan terus walaupun dengan satu ayat saja gitu. Satu ayat. Ya, anak-anak ini kan harus kreatif kita Ustaz ya. Bil hikmah ya, dengan cara yang lembut, yang mungkin eksplisit ya kira-kira di belakang ayat. Berarti kita di hadapan tantangan ini kita harus perkuat basic pribadi mereka ya, basic pribadi mereka dengan wawasan Islam ya, fardu dan fardu kifayah. Fardu kifayah agar mereka bisa menghadapi besarnya tantangan ini ya. Kemudian sekarang kita juga sebenarnya juga melihat bahwa tantangan ini dihadapi tidak hanya oleh generasi muda kita. Kalau kita lihat bahasa-bahasa yang caci maki, itu kan bahasa-bahasa kotor di media sosial, di kolom-kolom komentar itu kan seolah ini jadi masalah bersama nih di semua elemen kita gitu kan. Mungkin entah kenapa nih, mungkin orang menganggap seolah ini dunia lain yang nggak ada kaitannya dengan dunia nyata, seolah ada ini seperti itu. Dan ketika kita lihat nggak semua generasi muda, justru sebagian generasi muda kita, apalagi yang mereka ada di pendidikannya, justru mereka jadi ini ada yang tetap terjaga juga. Artinya yang mau saya sampaikan, kita juga menghadapi tantangan yang bukan hanya di generasi muda, maksudnya itu gimana? Yang dewasa juga ya. Oke, termasuk di usia mungkin kita generasi juga. Baby boomers ya. Baby boomers itu tidak terlalu cakap menggunakan, tidak begitu banyak yang cakap menggunakan media sosial tersebut atau smartphone. Tapi generasi yang dewasa, yang generasi X misalnya, yang era tahun 70-an lahir itu mungkin lebih paham saat sekarang ini, dan diskusinya lebih banyak biasanya di dunia maya. Tapi lagi-lagi kita harus edukasi bahwa ketika Anda menggunakan smartphone itu ada IP address-nya. Ada nomor seri yang bisa dilacak di mana posisinya. Nggak akan bisa lepas. Nggak akan pernah lepas. Jadi di dunia aja nggak bisa lepas ya. Betul. Jadi ketika kita diskusi di WhatsApp, memaki orang lain, memberikan komentar di Twitter, Twitter nih akhir-akhir ini mengerikan sekali, bahasanya itu memang lepas sekali ya. Dan itu sangat mengkhawatirkan menurut saya. Kita ngobrol di di WhatsApp, kadang-kadang di grup, orang-orang nggak bisa membendung diri. Itu seolah-olah kita berbicara di bawah meja. Jadi ada rapat ramai-ramai, kita di bawah meja, kemudian keluar suara kita. Padahal kita lagi kayak ngomong depan orang ramai gitu ya. Orang ramai. Tapi dia berasa seperti dia di bawah meja, nggak kelihatan. Suaranya aja yang kelihatan. Padahal apa yang dia ketik, saya pernah tantang teman-teman. Apa yang Anda ketik ketika Anda berdebat di grup WhatsApp misalnya, berdebat di grup WhatsApp, kemudian ketika kita berdebat itu kita ajak semuanya ketemu. Oke? Kita ketemu semuanya. Semua grup WhatsApp ketemu, dan masing-masing kita coba Anda baca sendiri apa yang Anda tulis tadi. Pasti rata-rata di antara kita, Anda boleh tantang. Menurut saya seperti itu ya. Kita semua boleh nantang seperti itu. Coba Anda baca apa yang Anda sampaikan tadi yang tidak senonoh misalnya, yang sangat menggebu-gebu itu, coba Anda sampaikan. Pasti kita tidak mau menyampaikan itu. Nah, itu saja menjadi gambaran bahwa ketika kita paham menggunakan ini dan
apa yang Anda ketik itu terdata. Dunia digital ini membuat semuanya terdata, tidak di awang-awang. Tidak di awang-awang. Nggak ada cerita itu bebas. Jejak digitalnya itu selalu akan ada. Lebih lengkap, Ustaz. Lebih lengkap. Jam berapa Anda update, jam berapa Anda ketik, di mana Anda posting itu menggunakan paket data internet dari provider kah atau pakai wifi-nya di KPI kah, itu terdata. Semua tahu ya. Terdata. Kita bukan sedang di alam lain ya. Bukan. Kita di alam yang saling terkait dengan semua ini ya. Ya, nanti Pak Ustadz boleh coba ketik kabel bawah laut di internet. Kabel bawah laut internet. Nanti Pak Ustadz akan mendapatkan gambaran bagaimana kemudian bumi itu sudah dibalut dengan kabel optik internet tersebut. Itu yang menghubungkan kita dari saya ke Ustadz ke orang lain di luar negara ini. Nah, itu dengan kabel bawah laut. Pak Ustadz tinggal lihat aja bagaimana kabel bawah laut itu sudah menyelimuti bumi sekarang. Dengan begitulah kita terdata. Kalau itu kita edukasi kepada orang, ketika Anda bersosial media dengan internet misalnya, atau melakukan transaksi apapun, itu terdata. Itu pasti terdata. Jadi betul-betul kita ini sedang bagian daripada objek kecil dari ini yang lebih besar ya. Baik, betul. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Ya, luar biasa sekali Bang Dosi Elvian. Terima kasih banyak Bung Dosi, dan di akhirnya saya mau pingin Bang Dosi atau Ustadz Dosi ya menyampaikan closing statement, apa yang paling penting ingin disampaikan sekarang. Saya dapat kata-kata dari internet nih, kata-kata di internet. Katanya itu perkataan dari Abu Bakar. Benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi menarik kata-kata tersebut. Nanti saya cari tahu lagi. Nanti kalau Ustaz tahu kasih tahu saya ya, itu benar dari Abu Bakar. Dia mengatakan bahwa ajari anak. Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Iya, Sayyidina Abu Bakar. Mengatakan bahwa ajari anakmu sesuai dengan zamannya. Ya. Karena dia hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Iya, betul. Nah, kita teknologinya begini, Ustaz ya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa teknologi anak kita mungkin berkembang jauh lebih besar. Kita tidak tahu. Jadi kita harus lebih ngejar lagi. Mempersiapkan mereka dengan tantangan yang lebih besar. Betul. Yang kita tidak lihat hari ini, mungkin mereka akan hadapi di hari esok ya. Betul sekali. Apapun tantangan mereka, kembalilah kuatkan akidahnya, kembali ke Islam. Benarkan ibadahnya dan bentuk karakter. Nanti apapun dia akan siap menghadapi. Saya yakin sekali. Itu Ustaz. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Dosi, imam muda milenial kita, para pendengar, penonton semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan podcast kita pada kesempatan ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kami dan semuanya. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah